Ya, untuk kali ini kita akan membuat kamera follow to karakter. Jadi kamera follow-nya kita akan menggunakan beberapa fasilitas dari standar aset yang ada di Unity. Yang pertama, ini main kamera yang biasanya ada ketika kita buat scene itu di delete dulu. Kemudian kita tambahkan empty object. Ini kita beri nama kan F2, kita beri nama kamera, ya. Udah kita beri nama, kemudian kita masukkan, berarti sebelum kita masukkan prefab dari aset standar aset, jadi kita posisikan dulu ke posisi 0 ininya kamera yang tadi kita buat. Nah, posisinya akan di sini. Kemudian kita tambahkan dari aset, kita tambahkan prefab yang ada dari standar aset. Kemudian standar aset, kita pilih kamera dan kita masukkan prefabs-nya. Kemudian kita gunakan free camera loop. Kita taruh di sini, kita posisikan. Kita atur supaya bagus. Kita lihat lagi. Atau nah, kita bisa cek di sini. Kita buka, terus kita pilih main kamera supaya kita bisa melihat otomatis di kanan. Sudah. Nah, untuk membuat kamera ini akan memfollow targetnya itu player atau karakternya. Jadi kita dari Freelook ini nanti ada script yang menunjukkan seperti itu. Kemudian kita tambahkan karakter yang kita gunakan, kita seret ke sini. Dan berhasil. Kamera akan mengikuti karakter yang kita gunakan. Itu. Sudah. Itu bisa kita atur lagi di sini. Perpindahannya, turn speed-nya, itu smooth-nya nanti kita bisa tilt-nya. Itu bisa diatur di sini. Sesuai kebutuhan. Jadi akan seperti itu follow karakternya. Kemudian kita akan menambahkan pickup item. Kita akan menambahkan script untuk pickup item. Jadi misalkan kita akan pickup item yang pertama, misalkan kita pickup itemnya sebuah kubus. Saya gunakan sekarang contohnya kubus. Sudah. Di sini kita berikan, nanti kita gunakan trigger enter. Jadi kita buat scriptnya dulu. Bisa buat di sini, create folder, kita buat script. Kemudian kita buat scriptnya, subscript pick up.
Kita buat pickup. Nah, jadi kita akan buat function yang digunakan untuk menambahkan trigger. Ya, jadi kita akan menambahkan script baru, itu script trigger untuk menangkap collider yang ada collider dari benda itu. Jadi yang pertama kita lakukan, kita buat void on trigger enter. Udah. Dan di collider nanti untuk variabel itu collider ini variabelnya outer. Jadi kita tambahkan outer dot game object dot compare tag. Misalkan saya menggunakan di sini box, ya kan? Box berarti if nanti jika order box game object of order box collider order dengan game object yang dengan compare tag box itu akan diperlakukan dengan outer dot game object dot set active false. Nah, jadi ketika collider itu terdeteksi dengan nama tagnya box, maka outer atau game object itu akan di set false atau dihilangkan. Nah, kemudian box count sama dengan player fabs dot get integer count box count. Nah, jadi nanti kita buat variabelnya dulu. Jadi kita buat karena dia ini nilainya integer, jadi kita buat di sini variabelnya int box count. Jadi di sini kita sudah buat dia menjadi integer. Nah, garis merahnya akan hilang. Udah. Kemudian
prefab ini digunakan untuk mengambil nilai yang untuk menyimpan sebuah nilai atau data yang tidak akan terhapus ketika kita meng-close game itu, tapi nanti kita bisa definisikan dia agar menjadi 0 kembali. Nah, dengan kita ambil integernya, kita buat dia integernya, terus kita masukkan ke teks box count ini. Kemudian layer sekarang itu kan ini kan get, kemudian kita udah di get, tadi kan kita sudah dapat nilai awalnya, kemudian kita tambahkan 1, misalkan ketika mendapat kita nilai awalnya 0, kemudian ditambahkan 1 akan menjadi di sini 1, ditambah 1 akan nanti kita buat hasilnya akan masuk ke sini. Kemudian kita set integer, tambahkan box count, kemudian koma, kita ambil poin dari sini, hasil yang ditambahkan tadi, hasil penambahan ini, yaitu kan kita masukkan ke variabel ini, kemudian kita tambahkan variabelnya di sini, box count. Sudah, sekarang kita tambahkan T koma. Nah, ini sudah. Kita save, kemudian kita buka. Ini kemudian tag yang kita gunakan tadi itu kan box untuk ini. Jadi kita harus ubah di sini tagnya, kita tambah tagnya, kemudian kita tulis box, kita save. Di sini sudah ada box, baru kita tambahkan lagi, di sini kita rubah tagnya menjadi box. Kemudian kita coba, kita apply. Oh, belum berjalan. Di sini kita harus ubah. Jadi di sini collidernya kita centang is_trigger. Kita centang is_trigger, kemudian kita tambahkan script pickup ini ke karakter. Diseret aja ke sini. Otomatis di karakter akan ada script pickup. Kemudian kita coba, dan otomatis hilang. Jadi dia akan otomatis hilang. Nah, kemudian untuk kita menambahkan poinnya, jadi kita harus membuat canvas. Kita buat canvas dulu di UI. Kita tambahkan canvas. Kemudian kita tambahkan di sini UI text. Sekarang kita tekan F di sini. Nah, udah. Nah, ini kanvas yang kita buat. Kemudian di sini ada teksnya. Teks kita bawa kita rapikan. Misalkan kita di sini teksnya kita rubah namanya menjadi label. Nah, di label kita kasih nama box misalkan, karena kita kan pick up-nya box tadi. Dirubah warnanya. Kemudian kita tambahkan lagi satu teks untuk memberikan poinnya tadi. Jadi kita tambahkan UI text.
Nah, di sini kita masuk, kita atur ukurannya, kita besarkan. Di sini juga kita besarkan. Nah, kita juga bisa buat di sini warnanya menjadi merah misalkan. Udah, kemudian kita buat satu script lagi untuk memasukkan nilainya itu. Jadi kita buat script baru, new script, pick up count misalkan. Saya buat scriptnya pick up count. Kita buka scriptnya pick up count. Kemudian di sini yang saya bilang tadi, kita harus mendefinisikan bahwa poin awalnya itu sama dengan 0. Jadi ketika game itu di start, poinnya akan atau box itu akan menjadi 0. Tapi ketika ditambahkan level, nanti kalian bisa ambil poin itu untuk di set sebagai startnya. Misalkan kita buat kita start jadi 0, kita pakai player fraps dot set integer, kemudian tadi kita gunakan box count, kita set sama dengan 0. Udah. Kemudian di update itu akan terus terupdate ketika kita menginputkan nilainya. Jadi ketika kita pick up suatu item itu, kemudian kita harus get dulu, get komponennya, kita ambil komponennya. Jadi yang di atas itu kita ambil komponen teksnya yang kita masukkan tadi, teks. Ini kok bisa? Get komponen teks. Ambil dot text, kemudian player fab dot get integer, box count dot. Nah, kemudian karena kita nanti akan menggunakan dia menjadi string, jadi otomatis kita harus ubah dia menjadi string. Karena teks yang tadi itu tipe teks itu akan berupa string, jadi kita rubah nilai yang kita dapat dari sini, kita akan ubah menjadi string. Udah, karena kita di sini menggunakan teks, jadi itu kita harus menggunakan fasilitas Unity, yaitu using Unity engine.ui. Jadi itu harus ditambahkan. Nah, sudah di save. Kemudian kita buka lagi. Nah, yang kita buat ini kita masukkan ke, dan kemudian script yang kita buat tadi, pick up count, kita tambahkan ke teks. Nah, kita di sini sudah ada scriptnya. Kemudian kita apply, kita lihat karakter. Nah, otomatis box yang akan box di kanan itu, tulisan box itu akan bertambah menjadi 1. Nah, sekian untuk materi hari ini.
Silakan dicoba.